Mas, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersua kembali dalam acara rutin kita, yaitu program acara live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Di sore hari ini seperti biasa kita akan bersama-sama menuntut ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari line telepon yang nanti Anda tanyakan. Baiklah, selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bersama Ustadz Anas di studio Fatwa TV Jember ini. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Ustadz Anas di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Pekan lalu sama Ana, alhamdulillah sama Ana lagi sekarang Ustadz. Masya Allah, ini kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu Masya wa Allah, Ta'ala. alhamdulillah. Semoga Ustadz, semoga di sore hari ini pemirsa juga bisa mendengarkan dan juga bisa mengambil faedah dari apa yang antum sampaikan Ustadz. Bismillah. Masya Allah. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Fiikum barakallah. Baik, pemirsa tak lupa kami menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam Artivisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya yaitu ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan Radio Tuah FM Riau. Itulah beberapa radio yang ikut merilai program di acara sore hari ini. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, seperti biasa di awal acara ini sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke bulan Ramadan, dan lebih penting dari itu adalah taufik untuk bisa mengisi bulan mulia ini dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah simpul amalan tahunan kita yang kalau kita menjaganya, maka insya Allah kita bisa menjaga amalan-amalan yang lain. Barangkali sebagian kita menganggap remeh. Puasa bulan Ramadan itu kan satu hal yang ringan yang dari kecil kita sudah melakukannya. Jawabannya betul. Betul bahwasanya kita sudah dari kecil terbiasa melakukannya, dan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih jaga kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Tapi lihatlah ke sekeliling kita, tidak usah jauh-jauh. Maka kita akan masih dengan mudah mendapatkan orang-orang yang sama-sama beridentitas muslim, tapi mereka ternyata tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa alasan. Maka ini menunjukkan bahwasanya bisa berpuasa di bulan Ramadan adalah pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan bahkan para ulama menjadikan ini sebagai salah satu amalan andalan. Maka diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya saat orang sedang sakaratul maut, di mana pada posisi itu dianjurkan untuk lebih menguatkan sisi harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan sisi takut kepada Allah. Jadi dalam posisi seperti itu yang harus kita kuatkan, yang harus kita jadikan lebih dominan adalah sisi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hayat kita menggabungkan antara khauf dan roja, rasa takut dan harapan. Tapi saat sakaratul maut, para ulama mengatakan kita kedepankan dan kita kuatkan sisi harapannya. Maka sebagian mereka menganjurkan untuk mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut dengan mengingatkan dia tentang amalan Ramadan dia, dengan mengatakan engkau telah berpuasa 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Engkau telah berpuasa 40 tahun, 50 tahun. Agar dia memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah akan menerima puasanya, Allah akan menjadikan puasa sebagai salah satu amalan andalan dia,
dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Maka syukuri nikmat ini, mari kita istiqamah di atas puasa Ramadan, dan insya Allah dengan begitu puasa Ramadan akan menjadi salah satu amalan andalan kita di saat-saat dan momen-momen yang kita membutuhkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Nah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, nasihat singkat di sore hari ini yang menjadi semangat dan juga reminder kita lagi Ustaz ya, agar semakin semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya, sederhana, kita sudah terbiasa, tapi tanpa kita sadari itu pahalanya sangat besar. Dan bisa menjadi salah satu amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bukan amalan sunnah Ustaz ya. Justru yang wajib malah lebih baik daripada yang sunnah. Ustaz. Lebih besar pahalanya dibanding yang sunnah, lebih dicintai oleh Allah dibanding puasa sunnah. Masya Allah, taib. Anda mikir misalkan dia merutinkan puasa Senin Kamis, dia didawamkan, kan berarti itu amalan yang terbaik menurut dia nanti di hadapan Allah gitu Ustaz. Ya tentunya itu adalah tambahan di atas kewajiban ya. Yang wajib itu harus dilakukan, kita tidak bisa menghindarinya. Dan biasanya orang yang melakukan puasa sunnah, dia sudah menjaga yang wajib dulu. Taib. Jadi dia tentunya lebih baik daripada yang hanya mencukupkan diri dengan puasa sunnah saja. Tapi kalau kita membandingkan antara puasa sunnah dengan puasa yang wajib, mana yang lebih baik dan lebih besar pahalanya? Jelas yang wajib lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran saja, Allah khairan, barakallahu fikum. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita baru saja simak nasihat singkat dari Ustadz Anas di sore hari ini. Sembari ngabuburit ya pemirsa, Masya Allah, di sore hari ini sembari mendengarkan kajian dari Ustadz Anas, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda pemirsa, saya mengajak Anda semua untuk ikut berpartisipasi secara langsung dengan menghubungi kami di nomor 033154460087. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin melalui line telepon. Anda bisa tanya seputar fikih ibadah di sore hari ini melalui line telepon di 033154460087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan agar bergantian dengan yang lain. Baik, Ustadz, kita akan mulai membacakan pertanyaan dari website dulu Ustaz ya, atau ini dari sisa pertanyaan dari Safari Dakwah Dewan Fatwa di Surakarta Ustaz. Taib. Kita akan mulai membacakan. Yang pertama kita dari atas terlebih dahulu, ini dari Saudara Reski Kusuma di Surakarta. Baik, pertanyaan, bagaimana dengan penggunaan air humidifier saat puasa Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Baik ya, air humidifier Humidifier bacanya apalah itu ya. Yang jelas intinya air di sini bukan air kita, tapi udara. Dia adalah pelembab udara ya, pelembab udara. Sebuah alat yang biasa dipakai untuk melembabkan ruangan. Barangkali ruangan yang terlalu panas dan kering butuh untuk dilembabkan, maka dibutuhkan humidifier ini ya. Dan tentunya kalau kita melihat fungsi alat ini ya, kita akan dapatkan bahwasanya kalau sebatas dipakai untuk melembabkan ruangan, maka ini tidak masalah, tidak ada apa-apa ya. Jadi tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan kita atau ke perut kita dari udara yang sudah lembab itu. Dan kalau itu hanya sebatas udara saja, maka para ulama mengatakan atau oksigen saja, maka berarti tidak ada masalah, kita menghirupnya tidak ada masalah. Tapi ketika humidifier ini ya, memakai air, misalnya memakai air, kemudian kita menghirup air itu ya, bagaimana kita menghirupnya? Kalau misalnya humidifier ini kita dekatkan ke hidung kita, kemudian sengaja kita menghirupnya sehingga ada bercak-bercak air atau partikel-partikel air yang ikut masuk ke tenggorokan kita. Nah, maka di sini ini berarti mirip dengan alat nebulizer ya, yang pernah kita sampaikan di kajian di Solo kemarin, bahwasanya menurut para ulama atau persisnya menurut sebagian ulama ya, pemakaian nebulizer ini membatalkan puasa karena ada partikel yang ikut masuk ya, ke dalam rongga kita. Maka demikian juga sebatas memakai
humidifier sebagai pelembab udara tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita mendekatkan alat humidifier ini, kemudian uapnya kita hirup, dan di situ ada partikel-partikel air yang masuk, maka berarti itulah yang membatalkan puasa, karena itu seperti minum. Dan para ulama sepakat bahwasanya makan dan minum itu termasuk pembatal puasa. Baik, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Intinya, kalau sekedar sebagai pelembab ruangan, tidak ada partikel yang masuk, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita menyengaja untuk mendekatkan diri ke uap yang keluar, ya kemudian di situ ada partikel air yang masuk, maka berarti itu membatalkan puasa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak atau Saudara Gigin di Surakarta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ketika kita melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, manakah yang lebih utama, kita berpuasa tetapi ibadah-ibadah yang lain berkurang, ataukah kita membatalkan puasa dengan mengoptimalkan ibadah-ibadah yang lain selama di tanah suci? Barakallahu fikum. Baik, sebenarnya berkurangnya amalan seorang hamba ketika dia sedang berpuasa, yang dalam arti lemasnya badan dia sehingga akhirnya dia mungkin tidak bisa menjalankan sebagian aktivitas seperti biasanya, ini tidak identik dengan umroh. Ini tidak hanya terjadi pada orang yang sedang umroh. Nah, kita pun juga saat kita sedang berpuasa, maka kita biasanya lebih lemas. Mungkin kalau kita bisa mengajar 3 jam 4 jam di saat kita tidak berpuasa, maka mungkin mengajar lebih dari mengajar di durasi yang kurang dari itu, kita sudah merasakan lemah, sudah merasakan lemas karena kegiatan-kegiatan itu. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini tidak identik dengan umrah, tapi kita juga merasakan berkurangnya tenaga kita dan lemasnya badan kita saat kita berpuasa meskipun kita dalam kondisi mukim. Maka ini tidak dijadikan acuan hukum yang seperti ini. Karena sama saja kita mukim dengan posisi kita di Mekah sama saja. Tapi yang perlu dilihat adalah kondisi Anda saat di Mekah. Ya, kalau Anda di Mekah dalam keadaan kuat untuk berpuasa, misalnya umrohnya sudah selesai, ya, tinggal nunggu ibadah-ibadah lain yang biasa dilakukan, yaitu memperbanyak sholat, memperbanyak tawaf di Baitullah. Maka di sini insya Allah safarnya tidak berat lagi. Posisi Anda masih musafir, dalam arti Anda belum kembali ke negeri kita, Anda belum kembali ke Indonesia, Anda masih di sana, maka hukumnya masih hukum musafir. Ya, berbuka puasa hukumnya boleh di sana. Tapi para ulama memiliki pembahasan bagaimana kalau puasa dengan tidak itu hukum kondisinya sama, artinya tidak berat. Ya, puasa tidak berat, jadi ringan-ringan saja karena kita seperti di rumah dengan kondisi kita sekarang, ya, kegiatan safar juga sudah perjalanannya sudah berhenti di hari-hari itu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat mana lebih baik puasa atau tidak berpuasa. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sebaiknya tetap berpuasa. Kenapa? Karena yang pertama, dengan begitu kita lebih cepat menggugurkan kewajiban kita. Tidak ada tanggungan. Yang kedua, kita bisa menjalankan puasa ini di bulan utamanya, yaitu di bulan yang terbaik untuk menjalankannya, yaitu pada bulan Ramadan itu sendiri. Yang ketiga, kita berpuasa bersama banyak orang dan ini akan membuat itu lebih ringan bagi kita. Maka kalau kondisi di Mekah Anda tidak berat, ya artinya Anda sudah dalam kondisi santai, tidak ada ibadah yang berat seperti umroh misalnya, umrohnya sudah selesai, maka yang terbaik Anda tetap berpuasa di sana, kemudian menjalankan amalan-amalan yang sunnah semampu Anda. Kalau tidak bisa tawaf di siang hari, bisa dilakukan di malam hari. Ya, adapun sholat fardu, ya, sholat jamaah bisa tetap dilakukan, sebagaimana kita juga tetap melakukannya saat kita berada di negeri kita. Adapun kalau kondisinya masih berat safarnya, misalnya baru tiba di Mekah misalnya, masih ada kegiatan umroh yang itu berarti akan jalan sekian kilometer, maka bisa jadi ini berat bagi sebagian besar orang. Maka dalam kondisi seperti itu yang terbaik adalah berbuka puasa di sana. Tapi kalau umroh sudah lewat, sudah tinggal kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah, maka yang terbaik adalah Anda tetap berpuasa di sana karena beberapa pertimbangan yang telah kami sampaikan tadi. Barakallahu fikum.
Nah Ustaz Taufik Barakallah, Masya Allah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon pertama Ustaz. Ini ada Ibu Mistiati di Jambi. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita sholat makmum tarawih di musola, ada sebagian ulama Ustadz mengatakan kita cukup niat aja sambil baca, kita cukup niat aja, nanti ruku kita baca Subhana Rabbil Azimi, sudah itu baca Robbi Firli, sudah itu baca itu baca Subhana Rabbil A'la, kita tidak baca Alhamdulillah, itu apa benar Ustadz? Jawabannya itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan Ustadz. Ya baik, jadi ketika kita sholat taraweh, tentunya imamnya membaca dengan keras. Nah saat imam membaca dengan jahar atau dikeraskan ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah para makmum harus membaca juga di belakang, atau mencukupkan diri dengan bacaan imam saja. Ini termasuk masalah yang cukup pelik dan tidak mudah untuk mentarjih dalam masalah ini. Tapi berdasarkan kajian yang kami lakukan, maka pendapat yang lebih kuat, dan itu juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya kalau kita sholat di belakang imam yang membaca dengan keras, maka kita cukup menyimaknya saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, pada akhir hayat beliau, pada akhir pensyariatan Islam, ya beliau melarang para sahabat Rasulullah SAW untuk membaca di belakang beliau, yakni dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan. Maka disebutkan dalam hadis ini, fantahan nasu anil qiraati fima jahara fihi Rasulullah SAW. Maka berdasarkan larangan itu, orang-orang pun kemudian tidak membaca di belakang Rasulullah SAW ketika beliau sholat jahriyah, yakni sholat yang bacaannya dikeraskan. Nah, jadi ini yang hendaknya dilakukan. Jadi kita cukup menyimak saja, karena menyimak itu sudah membaca plus, artinya seolah-olah kita sudah membaca sendiri. Bahkan kalau kita khusyuk, kita tadabbur, kita menghayati, maka di situ ada nilai plusnya. Dan di situ juga ada adab. Karena imam membaca, kenapa kita harus membaca sendiri? Kalau imam membaca, ya sudah, kita menyimak saja, mendengarkannya. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan, atau yang seyogianya dilakukan ketika kita sedang berdiri di belakang imam yang membaca dengan keras bacaan Al-Fatihah, kemudian juga bacaan surat. Karena itu yang dikeraskan. Adapun istiftah atau iftitah, maka karena imam tidak mengeraskan, maka kita harus membacanya sendiri. Demikian juga bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan tahiyat, bacaan duduk di antara dua sujud. Di sini imam juga tidak membacanya dengan keras. Maka berarti kita harus membacanya sendiri. Ya, tidak boleh mengandalkan imam. Ya, yang kita tidak membaca hanya saat imam membaca Al-Fatihah dan juga surat. Tapi kita menyimak, kita mendengarkan dan mentadabburi apa yang dibaca oleh imam. Ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ulama yang ada dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mistiati di Jambi dan juga bisa menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan selanjutnya, kami perlu mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertelepon atau menghubungi kami secara langsung, Anda ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Dan kami ingatkan bahwasanya nanti ketika Anda telepon itu mohon maaf untuk suara televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Dan juga kami ingatkan bahwasannya di bulan Ramadan ini spesial atau khusus bulan Ramadan untuk tayangan di Fatwa TV itu mulai hari Ahad hingga hari Jumat. Sekali lagi mulai hari Ahad hingga hari Jumat. Baiklah. Dan juga sekali lagi
kami ajak Anda pemirsa untuk ikut berpartisipasi lagi dalam live interaktif di sore hari ini. Anda bisa menghubungi secara langsung di 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon, satu pertanyaan aja untuk bergantian dengan yang lain. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari Mahmud Yunus di Surakarta. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya kadang sering muntah setelah makan dan kadang muntah setelah adzan subuh ketika sahur. Dan biasanya saya berkumur untuk menghilangkan bau dari makanan yang dikeluarkan tadi. Apakah ini membatalkan puasanya? Jika demikian, barakallahu fikum. Baik, muntah yang membatalkan adalah muntah yang disengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja maka ini tidak membatalkan puasa, karena Nabi Muhammad SAW membedakan antara keduanya dengan mengatakan man qa'a fala qadha'a alaih. Ya, barang siapa yang muntah maka dia tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang muntah dengan disengaja maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Ya, hadis ini dengan tegas membedakan antara muntah dengan muntah disengaja. Muntah istilahnya adalah qoi. Ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah istiqa'ah. Ya, sengaja muntah atau muntah dengan disengaja, dengan memasukkan benda tertentu agar keluar, ya, atau barangkali gurah, ya, yang metode pengobatan yang dikenal di masyarakat kita di Indonesia. Ini juga disebut sebagai muntah dengan disengaja. Adapun yang disebutkan oleh saudara penanya, maka itu bukan muntah disengaja, tapi hanya sekedar muntah saja. Dan kemudian ketika muntah tentunya ada rasa tidak nyaman di mulut, ada bau di sana. Maka kalau kemudian kita berkumur, ya, tapi segera dikeluarkan lagi airnya, maka ini tidak masalah, ya, karena di situ berarti berkumurnya untuk keperluan. Sebagaimana kalau kita berkumur dalam wudhu kita, ya, ini ada keperluan yang sama. Maka tidak masalah Anda berkumur untuk menghilangkan bau. Kemudian jangan ditelan airnya dan jangan sampai ada yang masuk ke tenggorokan Anda. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah Ustadz, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara Mahmud Yunus. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari saudara atau Bapak Rizal. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika kita berkumur saat berwudu dan sisa airnya masih terasa di dalam mulut walaupun kita sudah berusaha untuk mengeluarkannya dengan cara meludah agar tidak terasa lagi, tapi tetap masih terasa juga Ustadz. Bagaimana kita menyikapi hal ini dan apakah batal puasanya jika kita tertelan rasa air tersebut? Syukron jazakallahu khairan. Ya, yang membatalkan adalah kalau kita sengaja menelannya, ya, sengaja menelannya. Nah, ada sebagian anak-anak kecil yang berpuasa, ya, tapi dia barangkali berenang, ya, atau melakukan hal-hal atau aktivitas yang berhubungan dengan air, ya, kemudian di situ dia sengaja untuk menelan air itu. Baiknya seperti ini batal. Ya, adapun berkumur atau istinsyaq, ya, saat kita berwudu, maka ini adalah dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melakukannya. Nah, kalau kemudian saat kita berwudu, ketika kita berkumur atau madmadah, kemudian ada air yang masuk, atau istinsyaq, kemudian ada air yang masuk tanpa disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kita harus hati-hati. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Hendaklah Anda istinsyaq, yang menghirup air ke hidung kuat-kuat, kecuali kalau Anda berpuasa. Kalau Anda berpuasa maka pelan-pelan saja, ya. Tidak perlu terlalu kuat menghirupnya, agar apa? Agar tidak ada air yang masuk. Jadi dengan begitu kita bisa tetap menjalankan kewajiban wudu atau sunnah wudu berupa kumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke hidung, tanpa kita membatalkan puasa kita. Walhamdulillah. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara Rizal di Surakarta. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Ini dari Bapak atau saudara Nasarudin. Nah, saudara Nasarudin di Surakarta. Ahsanallahu ilaikum Ustadz, izin bertanya.
Apakah puasa yang termasuk ke dalam kategori puasa yang tidak batal tapi sia-sia hanya untuk puasa Ramadan saja? Bagaimana dengan puasa nadar yang sejatinya puasa nadar itu dilakukan setelah hajatnya terpenuhi? Bukankah hajatnya sudah terpenuhi tapi puasanya belum dilakukan? Apakah masih akan ada peluang untuk masuk kategori sia-sia sedangkan hajatnya sudah berhasil diperolehnya? Barakallahu fikum. Ya, bernazar dalam agama kita itu hukumnya makruh ya kata para fuqaha. Kenapa? Karena bernazar ini mewajibkan atas diri kita sesuatu yang sebelumnya tidak wajib. Maka berarti ini termasuk kategori membebani diri. Maka kita tidak dianjurkan untuk bernazar karena ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tapi kalau kita sudah terlanjur bernazar, maka kita wajib untuk memenuhi nazar kita itu. Ya, jadi pada dasarnya bernazar itu makruh. Tapi kata Rasulullah SAW, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ini bisa kita jadikan alat, ya, kita minta orang-orang yang pelit untuk bernazar. Misalnya dengan mengatakan, kalau kamu menang tender, kamu akan bernazar apa? Kalau anakmu lulus ujian, kamu mau bernazar apa? Dan contoh-contoh yang lain. Sehingga apa? Sehingga orang yang pelit atau bakhil ini keluar sedekahnya. Ya, keluar hartanya untuk orang lain. Mungkin dia akan mengatakan, saya bernazar akan menyembelih kambing, saya bernazar akan berpuasa, saya bernazar akan A, B, C, D. Maka ini bisa dijadikan alat untuk mendorong dan memotivasi orang-orang yang pelit untuk beramal. Dan ketika seorang muslim sudah bernazar, maka menjadi wajib baginya untuk memenuhi nazarnya ini. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang memenuhi nazarnya dengan mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dipuji karena mereka memenuhi nazar mereka. Mereka memenuhi nazar mereka dan mereka takut dari hari yang keburukannya sangat besar. Jadi ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Kalau mereka bernazar, mereka memenuhi nazarnya. Maka memenuhi nazar hukumnya adalah wajib, maka dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nazar itu berbentuk puasa, maka berarti itu menjadi puasa yang wajib. Puasa yang wajib adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita harus penuhi syarat-syarat rukun-rukunnya. Kita harus menghindari kita harus menghindari pembatal-pembatalnya. Termasuk kita harus menghindari pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, ini yang kadang-kadang diabaikan oleh sebagian orang yang sedang berpuasa. Sebagian orang ketika mereka berpuasa, fokusnya adalah pada pembatal-pembatal puasa. Dia mengatakan, yang penting saya tidak makan, tidak minum, saya tidak bersenggama, ya saya tidak keluar mani dengan sengaja, saya tidak transfusi darah misalnya, atau pembatal-pembatal puasa yang lain. Tapi di saat yang sama dia masih melakukan hal yang haram. Matanya masih melihat kepada yang haram, telinganya mendengar kepada suara-suara yang haram, ya, mulutnya masih belum selamat dari amalan-amalan haram. Maka kita katakan dosa-dosa ini tidak membatalkan puasa, tapi dia mengurangi pahala puasa atau bahkan juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Mungkin puasa kita sah tapi berkurang pahalanya, atau bahkan tidak ada pahalanya sama sekali. Nah, itu adalah puasa yang bisa dikatakan sia-sia. Jadi hanya menggugurkan kewajiban saja tapi tidak mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang smart dan cerdas, target ibadahnya bukan hanya sah, tapi target ibadahnya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bernazar meskipun cita-cita dia sudah terwujud, apa yang menjadi harapannya sudah terwujud, kalau kemudian dia bernazar puasa dan dia tidak memberikan hak puasa ini, dia masih berbuat maksiat di situ, maka berarti dia hanya bisa menggugurkan puasanya saja. Artinya dia hanya memasang target sah puasa saja. Hanya itu yang dia dapat. Gugurnya kewajiban saja. Tapi pahala yang lebih dari itu berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak dia dapatkan. Maka meskipun cita-cita duniawi dia sudah terwujud, anaknya sudah lulus ujian, tender sudah dia menangkan, atau berbagai maslahat dunia yang lain yang dia sudah raih, meskipun dia mendapatkannya maka dia rugi. Kenapa? Karena ibadah puasa dia menjadi sia-sia dan tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka intisarinya, meskipun Anda berpuasa nazar, Anda tetap harus lakukan puasa nazar ini dengan sebaik mungkin. Penuhi rukun-rukunnya, ya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan hindari pembatal-pembatalnya, termasuk pembatal-pembatal pahala puasa. Wabillahi taufiq. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Bapak atau Saudara Nasarudin di Surakarta ini. Dan pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin menghubungi secara langsung, ingin bertanya secara langsung, ingin berpartisipasi juga secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Ini nanti kita batasi satu penelpon, satu pertanyaan saja. Dan juga kami himbau kepada seluruh pemirsa atau pendengar untuk bisa mengecilkan suara televisi ketika nanti menelpon. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan. Ini dari Bapak Febrian Ikhlasul Imam di Surakarta. Bismillah, bagaimana hukum jika seseorang yang akan berpuasa ketiduran sampai lupa sahur, bahkan sholat subuh? Bagaimana sikap yang harus dilakukan seseorang tersebut? Barakallahu fikum. Ya, salah satu syarat sahnya puasa adalah niat di malam hari. Maksud saya adalah puasa Ramadan, ya, atau puasa yang wajib. Ini harus ada niatnya di malam hari. Sedangkan sahur hukumnya adalah sunnah. Kalau orang sudah punya niat di malam hari, dia sudah olah hatinya dengan niat puasa karena Allah di esok harinya, kemudian dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib, maka berarti puasanya sudah sah. Nah, maka dengan demikian pertanyaan yang disebutkan ini bisa kita jawab bahwasanya puasanya sudah sah selagi dia sudah punya niat di malam hari. Kenapa? Karena sahur, ya, dia tidak sahur, maka itu berarti hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah saja. Sedangkan dia ketinggalan sholat subuh, maka ini karena uzur, ya, karena ketiduran, maka di sini berlaku padanya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa suatu sholat, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu kapan dia ingat. Maka begitu dia bangun, hendaknya segera mengerjakan sholat subuh tersebut. Adapun puasanya, maka alhamdulillah puasanya insyaallah adalah puasa yang sah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ini ada Ibu Hamba Allah di Sukabumi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita mau zakat fitrah, tapi kita yang langsung berikan ke seorang fakir ya, fakir gitu, boleh atau tidak? Dan kalau boleh gitu ya, apakah niatnya harus dilafazkan dan seperti bagaimana melafazkan niatnya gitu? Itu saja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Iya, jadi tidak masalah kita memberikan zakat fitrah atau zakat fitri kita kepada orang yang kita ketahui dalam kondisi fakir atau miskin secara langsung. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan bisa jadi lebih baik karena dengan begitu kita menjamin bahwasanya zakat fitrah kita ini sudah benar-benar sampai kepada orang yang berhak. Kalau kita yakin memang misalnya tetangga kita butuh, tetangga kita miskin bahkan fakir, nah, maka di situ ada zakat, di situ ada ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga.
Kalau dia adalah kerabat kita, maka berarti ada tambahan lagi silaturrahim, berbuat baik kepada kerabat kita. Tapi kalau ada banyak orang yang miskin atau fakir di tempat kita, sehingga agar mereka bisa mendapatkan jatah yang proporsional dan rata, maka butuh pengaturan misalnya, agar tidak numpuk pada satu orang. Maka ini yang kemudian menjadi inisiatif masjid-masjid untuk menyelenggarakan atau kepanitiaan zakat, ya, menyelenggarakan kepanitiaan zakat untuk menerima kemudian menyalurkan. Karena dengan begitu nanti bisa didata, bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak numpuk di satu orang. Ya. Jadi kalau kita bertanya boleh atau tidak, hukumnya boleh. Karena yang penting zakat ini sampai kepada orang miskin, dibayarkan pada waktunya. Ya, sebelum sholat id harus sudah sampai kepada mereka. Tapi untuk melihat mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak, maka kita harus melihat kondisi di masyarakat kita. Bisa jadi langsung lebih baik, bisa jadi lebih baik melalui panitia zakat di masjid. Ya, kemudian tentang niat, niat ini adalah pendapat sebagian ulama. Ya, kita tidak nafikan, sebagian ulama menganjurkan untuk melafalkan niat dalam berbagai ibadah, ya, termasuk ibadah puasa atau ibadah sholat, dan juga termasuk zakat seperti ini. Tapi kalau kita melihat kepada contoh dari Nabi Muhammad SAW, kita akan lihat bahwasanya beliau tidak mengajarkan pelafalan niat sebelum sholat. Misalnya, ya, padahal semua gerakan, semua ucapan sholat beliau dari awal sampai akhir semuanya diriwayatkan dengan sangat lengkap. Dan kita tidak mendapati beliau mengajarkan lafaz tertentu untuk niat sholat. Maka ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Demikian juga ketika Anda membayar zakat fitrah, maka yang penting niat itu adalah dalam hati. Ya, niatkan dalam hati bahwasanya itu adalah zakat fitrah Anda tahun ini. Niatkan dalam hati bahwasanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujian manusia, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, tapi kita semata-mata mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengolah hati itu berarti niat sudah terwujud. Dan itu sudah cukup, bahkan itu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walhamdulillah. Enam Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah di Sukabumi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari meja redaksi kami, Ustaz. Ini ada saudara atau Bapak Muhammad Lutfi Hidayat di Surakarta. Pertanyaannya, Ustaz, saya olahragawan. Ketika bulan puasa lalu selesai olahraga lalu keluar madi, Ustaz. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, madhi adalah cairan, ya, yang bisa keluar karena lelah, bisa juga keluar karena kita mengingat atau membayangkan hubungan intim. Dan para fuqaha mendefinisikannya seperti itu. Cairan mirip mani tapi tidak sama, ya. Kalau mani itu warnanya putih, kalau madhi itu warnanya bening. Dan dia tidak lengket, ya. Jadi warnanya bening, cenderung biasa saja, tidak lengket, ya. Jadi apa istilahnya? Ya tidak ada lengket-lengketnya seperti mani, ya. Ya, dan madhi itu bisa keluar karena kecapean, bisa juga karena sakit, bisa juga karena membayangkan hubungan intim tadi itu, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya keluarnya mani tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani secara sengaja. Artinya kalau mani keluar secara tidak sengaja karena mimpi misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mengeluarkannya secara sengaja, baik dengan rafath, ya, hubungan dengan interaksi sebelum bersenggama, atau dengan masturbasi atau onani, maka itu membatalkan puasa kita. Tapi yang keluar adalah mani. Adapun kalau yang keluar hanya madhi, maka para fuqaha menjelaskan ini tidak membatalkan puasa kita. Ya, sebagaimana dalam hubungannya dengan wudu dan mandi wajib, yang mewajibkan mandi wajib adalah keluarnya mani.
Kalau mani tidak keluar maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Nah, madhi hanya mewajibkan wudhu. Ya, jadi madhi ini tidak ada hubungan dengan mandi wajib, tidak ada hubungannya dengan puasa. Madhi itu hubungannya dengan wudhu dan menghilangkan najis. Ya, jadi ketika Anda keluar madhi ini, puasa Anda tidak batal, Anda tidak wajib untuk mandi wajib, tapi Anda harus membersihkan, ya, harus menghilangkan madhi ini dari celana dan dari farji Anda, ya, dari zakar Anda. Harus dibersihkan dengan air. Nah, kemudian kalau Anda ingin sholat maka Anda harus wudhu, karena keluarnya madhi itu membatalkan wudhu Anda. Nah, jadi itu yang bisa kami jelaskan tentang keluarnya madhi saat Anda sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan setelah Anda berolahraga. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, berarti ini Ustaz, keluar madi itu kayak hukum keluar kencing Ustaz ya? Iya, keluar kencing persis dari tiga sisi, ya. Yang pertama dari sisi madhi dan kencing adalah najis. Ya. Ya, kemudian keluar madhi berarti hadas, berarti harus wudhu, ya, harus wudhu lagi. Sebagaimana keluar kencing juga membatalkan wudhu. Betul. Kemudian aspek yang ketiga, keduanya sama-sama tidak mewajibkan mandi. Kemudian aspek yang keempat yang berhubungan dengan ibadah puasa kita ini, bahwasanya keduanya sama-sama tidak membatalkan puasa kita. Jadi bisa kita katakan betul persis dengan keluar kencing dari 4 aspek yang kita sebutkan tadi itu. Alhamdulillah, ya. Tapi Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Ibu Ratih Nilamsari di Surakarta. Baik Ustaz, terkait dengan i'tikaf, apakah seorang wanita yang hanya bisa ke masjid setelah tarawih sampai dengan sebelum subuh karena harus menyiapkan keperluan rumah dan anak-anak, kemudian ke masjid lagi untuk sholat subuh, apakah hal tersebut sudah dinamakan i'tikaf? Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita sekarang sedang menjelang al-ashrul awakhir, ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke puncak musim ibadah Ramadan, di mana sunnah Nabi Muhammad SAW adalah i'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Begitu juga para istri beliau, dan bahkan semeninggal Rasulullah SAW, maka para istri ini yang meneruskan tradisi dan sunnah ini. Maka alangkah baiknya kalau seorang muslim bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Juga para wanita bisa mencontoh beliau, dan juga para istri beliau, para ummahatul mu'minin, ibunda kita, orang-orang yang beriman. Tapi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya, masing-masing sesuai dengan kondisinya. Kalau dahulu Nabi Muhammad SAW i'tikaf, ya, 10 hari 10 malam penuh, maka itu yang terbaik, itu yang paling sempurna. Tapi kalau kita tidak bisa menjalankan itu karena berbagai alasan, di antaranya seperti kondisi ibu rumah tangga yang harus menyiapkan sahur di rumah, harus menyiapkan anak-anaknya akan sekolah di pagi hari misalnya, sehingga dia baru bisa datang ke masjid, ya, untuk melakukan i'tikaf di malam hari saja. Ya, maka berarti tidak apa-apa seperti itu. Itu termasuk dihitung sebagai i'tikaf juga, meskipun tentunya tidak sesempurna i'tikafnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Umar bin Khattab tentang i'tikaf 1 malam saja, apakah boleh? Maka beliau mengatakan iya, itu boleh. Dan kalau orang bernazar untuk i'tikaf selama 1 malam, maka dia harus menjalankan i'tikaf itu. Berarti bertahan di masjid 1 malam juga disebut sebagai i'tikaf. Ya, maka kalau Anda bisanya hanya di malam hari, maka lakukan itu. Ya, para fuqaha menyebutkan sebuah kaidah penting. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu ibadah yang kita tidak bisa menjalankan sepenuhnya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Apalagi kalau kita bisa menjalankan sebagian besarnya, maka ini lakukan, jangan ditinggalkan. Demikian juga kalau Anda bisanya di malam hari, maka lakukan itu di malam hari saja. Alhamdulillah, itu adalah ibadah yang masyru', ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperbolehkan oleh beliau. Maka silahkan Anda i'tikaf di malam hari saja, tidak masalah. Ya, dengan begitu Anda bisa menggabungkan antara i'tikaf dengan menunaikan tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri atau sebagai ibu.
maka berarti pahalanya akan berlipat-lipat juga. Mungkin berkurang pahala ibadah kita dari sisi i'tikaf, tapi kita menutupnya dengan kelebihan pahala, dengan pahala tambahan dari menjalankan tugas-tugas kita di rumah itu, karena itu juga adalah kemuliaan dan termasuk kategori ibadah. Jadi ibadah itu jangan dipahami sebagai sholat, i'tikaf, dan membaca Al-Quran saja. Menunaikan kewajiban, ya, menyiapkan sahur, menyiapkan bekal sekolah anak-anak, ya, menyiapkan, membantu persiapan anak-anak berangkat ke kantor dan berangkat ke sekolah, itu semuanya adalah ibadah. Maka jangan kosong dari ihtisab dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pemirsa, masih ada waktu pemirsa bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung, bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Ingat, satu penelpon, satu pertanyaan saja, dan jangan lupa untuk dikecilkan volume televisi ketika Anda menelpon. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan Ustaz dari Abu Abdurrahman di Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, istri saya alhamdulillah hamil 2 bulan jalan sekarang. Apakah istri diperbolehkan untuk puasa, sedangkan istri saat mandi atau gosok gigi seringnya muntah-muntah saat hamil saja? Kalau sebelumnya tidak hamil, tidak apa-apa. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya baik, hal seperti ini tentunya yang harus menjadi konsultan di dalamnya adalah para dokter, ya, para ahli kesehatan. Mereka yang perlu dimintai konsultasinya. Apakah kondisi seperti itu sebaiknya tetap berpuasa atau sebaiknya tidak berpuasa? Mereka yang lebih paham. Tapi kalau hanya sekedar muntah saja, kemudian tidak berpengaruh pada kondisi badan yang melemas, ya, tidak berdampak pada kekhawatiran keselamatan janin, maka tentunya yang terbaik adalah tetap berpuasa. Karena dengan begitu Anda lebih cepat menggugurkan kewajiban. Anda bisa menjalankan ibadah puasa ini pada bulannya yang wajib, yaitu bulan Ramadan, dan Anda bisa menjalankan ibadah ini bersama-sama umat Islam sehingga terasa lebih ringan. Maka jika tidak memberatkan, maka lebih baik tetap berpuasa. Tapi kalau misalnya itu kalau misalnya puasa ini menjadi berat untuk istri Anda yang sedang hamil, apalagi di pekan-pekan pertama, atau dokter mengatakan, oh ini janinnya sensitif misalnya, dalam arti rawan, ya, sebaiknya tidak berpuasa dulu, maka Anda boleh mengambil rukhsah itu dan jangan berpuasa. Barakallahu fiik. Nah, Mufiq barakallah Ustaz. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ini ada Ummu Yodi di Riau. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik silahkan dengan pertanyaannya. Iya, begini, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Baik. Afwan mau bertanya, kalau misalnya kita uzur haid, kalau misal sampai semalam masih ada flek kecoklatan, belum bersih banget, pas subuh mau suci, mau mulai puasa masih was-was, takut belum bersih. Tapi begitu udah jam 9 dicek udah bersih. Keadaan kita belum suci, belum mandi, tapi belum makan minum. Bolehkah kita lanjut dengan puasa, Ustaz? Baik. Cukup ya? Ya, udah. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, jadi kalau seseorang masih ragu ya antara sudah suci atau belum. Nah, kalau kondisi awalnya dia masih kondisi haid, maka berarti hukum asalnya dia masih haid. Dan orang yang haid tidak boleh untuk berpuasa. Maka seperti disebutkan dalam pertanyaan, wanita ini kondisinya masih haid. Artinya belum keluar al-qaswah al-baydha, ya, dia belum, pada malam hari itu ketika dicek belum terlihat ada al-qaswah al-baydha, yaitu cairan putih. Seperti benang putih yang keluar. Atau ketika dia cek dengan kapas, dia masukkan ke dalam vagina atau farjinya, ternyata masih keluar kecoklatan atau keruh. Nah, maka berarti dia masih haid. Ya, dan kalau kemudian dia mendapati kondisinya sudah kering atau keluar qaswah baydha di jam 9 pagi, maka kita tidak bisa jamin apakah ketika subuh tadi sudah suci atau belum.
maka hukum asalnya adalah dia masih kondisi haid saat itu. Nah, berarti ketika dia baru memulai niat puasanya di jam 9 pagi, berarti dia tidak punya niat puasa. Yang pertama, dia belum punya niat puasa. Sedangkan puasa Ramadan itu niatnya harus dari malam. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada jaminan bahwasanya dia sudah haid, dia sudah suci haid dari subuh. Padahal syarat sahnya puasa adalah dia tidak haid sejak awal berpuasa. Maka dua hal ini tidak terwujud, maka puasanya tidak sah. Maka berarti dia harus mengqadha puasa hari itu di waktu yang lain. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ummu Yodi di Pekanbaru. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Saudara Krisna Ardana di Surakarta pula. Baik Ustadz, minta tolong dirinci Ustadz, kenapa bekam itu membatalkan puasa sedangkan donor darah tidak? Kan sama-sama darah keluar. Jazakumullah khairan. Ya baik, jadi ini pertanyaan yang penting yang saya prediksi memang akan ditanyakan oleh Jamaah peserta kajian atau jamaah yang mendengarkan kajian. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak memasukkan hijamah atau bekam sebagai pembatal puasa. Tapi saya menyebutnya sebagai tambahan faedah. Ya, saya menyebutkan ada 6 pembatal puasa klasik. Nah, kemudian di akhirnya saya menyebutkan bahwasanya mazhab Hambali itu pendapatnya adalah bahwasanya bekam termasuk membatalkan. Nah, jadi ini adalah pembatal puasa menurut mazhab Hambali. Ya. Ya, adapun jumhurul ulama, sebagian besar ulama, mereka berpendapat bekam tidak membatalkan puasa. Mereka berdalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau pernah berbekam di siang hari bulan Ramadan. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini, hadis penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berbekam pada siang hari bulan Ramadan, ini lebih mutaakhir, ya, lebih mutakhir, kalau bahasa Indonesianya lebih mutakhir, lebih keluar belakangan dibandingkan hadis afdal hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam, keduanya batal puasanya. Nah, jadi hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah berbekam atau pernah dibekam saat beliau berpuasa di bulan Ramadan, ini menghapuskan hukum yang sebelumnya. Menghapuskan hukum yang sebelumnya yang diyakini oleh mazhab Hambali. Ya, jadi bisa dikatakan awalnya membatalkan, tapi kemudian itu mansukh, hukumnya dihapuskan oleh hadis yang kedua yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah dibekam saat beliau sedang berpuasa pada bulan Ramadan, yang menunjukkan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa beliau. Nah, jadi saya ulangi lagi, saya garis bawahi bahwasanya pendapat yang mengatakan bekam membatalkan puasa ini adalah pendapat mazhab Hambali. Dalam hal ini jumhur ulama menyelisih pendapat tersebut, dan saya pribadi lebih cenderung kepada pendapatnya jumhurul fuqaha dalam masalah ini. Ya, jadi dengan demikian tidak menjadi masalah. Ya, jadi pembatal puasa yang klasik adalah tetap 6 yang kita sebutkan dulu. Ya, di antaranya adalah bersenggama, ya, kemudian makan, minum, kemudian muntah dengan disengaja, kemudian keluar mani dengan disengaja. Nah, jadi ini di antara pembatal-pembatal puasa klasik. Ya, sedangkan yang kontemporer ada cukup banyak, tapi lebih banyak yang terkait dengan makan dan minum. Ya. Ditambah satu lagi yang keenam adalah niat untuk memutus puasa. Jadi niat membatalkan puasa, bertekad bulat untuk tidak berpuasa lagi. Itu yang 6. Sedangkan hijamah adalah pembatal ke-7, tapi ini menurut mazhab Hambali. Ya, dengan demikian bagi saya pribadi, ya, ini tidak membatalkan puasa. Maka sehingga ketika saya menyebutkan bahwasanya donor darah tidak membatalkan puasa, Ya. maka ini menjadi sinkron dengan penjelasan ini. Ya, betul. Ya, tidak perlu lagi ada pertanyaan, kenapa donor darah tidak membatalkan puasa sedangkan bekam membatalkan puasa? Karena bagi saya, ya, menurut pendapat saya pribadi, keduanya tidak membatalkan puasa. Ya, jadi donor darah tidak membatalkan puasa, bekam juga tidak membatalkan puasa menurut jumhurul fuqaha. Alhamdulillah. Nah Ustaz, Thayyib, alhamdulillahirabbil alamin.
tadi pertanyaan tadi sekaligus Oh menutup. iya, para fuqaha mengatakan yang membatalkan adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Nah. Ya, jadi Infus donor ya, darah Ustaz, ya? itu kan keluar, darah kita Iya, keluar ya. iya. Kemudian bekam juga darah kita keluar, bukan masuk. Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk, baik itu makanan, minuman, atau berupa infus yang dimasukkan ke vena kita ya, berupa suplemen dan bahan makanan, maka ini membatalkan puasa. Yang keluar tidak membatalkan puasa. Taib. Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz. Penjelasan yang sangat detail dan rinci. Semoga ini bisa dipahami bagi kita semua, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Baik Ustaz, kami ucapkan syukron jazakallah khairan Ustaz. Sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini membersamai pemirsa dan juga pendengar. Semoga apa yang disampaikan Ustaz ini bisa dipahami kita semua dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Nah, baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa 1 jam sudah kita lewati dan alhamdulillah telah banyak faedah yang kita dapatkan mulai dari nasihat, petuah dan juga ilmu-ilmu atau faedah baru yang sudah kita petik di sore hari ini. Dan alhamdulillah pemirsa, bagi Anda saya mengingatkan untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di website kami pula di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan kemudian kami mengajak Anda pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan tak lupa kami ingatkan bagi Anda pemirsa, jangan lupa terus saksikan program-program acara di Fatwa TV spesial di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan mulai hari Ahad hingga hari Jumat. Sekali lagi, hari Ahad hingga hari Jumat. Baiklah pemirsa, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.